Penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Adat Serangan sudah semakin dekat. Bahkan beberapa waktu lalu, Kasih Intel Kejari dan Pasar mengatakan dalam perkara ini penyidik sudah tidak lagi memeriksa saksi, sehingga penetapan tersangka dapat dipastikan hanya tinggal menunggu hasil audit atau hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh tim audit internal dari Kejaksaan. Dalam perkembangannya, mantan Ketua LPD Desa Adat Serangan Iwayan Jendra mendadak mendatangi Kejaksaan. Kedatangan pria yang akrab disapa Om J ini adalah untuk menyerahkan bukti tambahan yang diminta oleh penyidik. Ia sangat berharap agar penyidik untuk berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Jendra meminta agar yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang benar-benar menggunakan uang LPD. Oleh karena itu, ia pun berharap agar hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal Kejaksaan secepatnya tuntas. Menurut Jendra, yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di LPD Desa Adat Serangan berinisial NY. Diketahui yang masih memiliki hubungan keluarga dengan MS. Dalam kasus ini, NY sudah mengaku telah menggunakan uang LPD dengan dibuktikan adanya surat pengakuan yang ditandatanganinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam surat pernyataan pengakuan penggunaan dana LPD itu tercantum nilai 3.857.309.000. Uang itu terdiri dari 3 pinjaman yang diduga fiktif. Menyinggung soal pinjaman MS senilai 1,4 miliar rupiah yang ternyata tidak dibukukan di LPD. Menurutnya awal adanya persoalan di LPD hingga dibentuknya tim audit karena adanya yang tidak dibukukan di LPD. Kisruhnya LPD yaitu saya percayakan kepada hasil daripada audit, karena hasil audit itu menentukan, karena itu fakta. Nah, apapun hasil audit itu, itulah yang ini akan menjadi acuan. Di sini saya tekankan, jangan sampai orang yang tidak melakukan korupsi menjadi tersangka. Kejarlah tersangka itu sesuai dengan fakta. Jendra pun kembali berharap agar Kejaksaan bisa menentukan tersangka yang benar-benar menggunakan dana LPD secara tidak sah. Raiswantara, Bali TV.